You cannot feel this energy. Drop. Energy. Love to rules in this session. All of those who are listening, don't miss the message judging me. You cannot feel this energy. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kita akan mengulas di dunia gadget lagi. Di depan saya ini ada perlengkapan bagi Anda yang ingin mencoba sesuatu hal yang baru, misalkan fotografi, vlogging. Ya, sekiranya perlengkapan yang seperti inilah yang Anda butuhkan sementara ini. Ya. Jadi, ini saya akan perlihatkan. Kalau sebelumnya saya menggunakan, udah pernah ada di video sebelumnya, klik link di atas, Moza Mini S, sebuah gimbal yang menurut saya cukup praktis, simple, dan mudah dibawa-bawa. Nah, walah, jadi deh. Namun seperti Anda yang lihat di unboxing, kita akan komparasi nanti ya untuk yang smartphone gimbal Moza Mini S ini dengan ViewTech G6-nya. G6 Max ini udah bisa 3-in-1, dimana smartphone, action cam maupun juga DSLR atau kelas mirrorless. Pokoknya bobot di bawah 1200 gram. Nah, kali ini saya akan mengulas ViewTech G6 Max-nya yang akan saya pairingkan dengan flagship APS-C kamera yaitu Sony Alpha 6600, di mana bobotnya yang memang saat ini dia lebih berat dibandingkan saudara-saudaranya seperti 6500 ke bawah. Yuk langsung saja kita proses balancing terlebih dahulu. Tahap awal adalah pemasangan bracket di kamera maupun di smartphone. Nanti saya akan perlihatkan untuk smartphone-nya. Dan ini langsung pasangkan langsung di relnya. Ada kayak tombol di situ untuk unlock. Kemudian kunci terlebih dahulu. Nah, penguncian di bagian bawah. Setelah kunci itu balancing pertama adalah di axis yang paling atas. Itu di unlock terlebih dahulu. Bawah tengah itu di lock ya. Hanya bagian yang atas itu Anda unlock agar bisa Anda putar-putar untuk tiltnya. Tilt ini yang paling lama. Tilt ada dua, menghadap ke atas dan yang ke depan. Nah, ini yang tujuannya bracket tadi jangan dikencangin untuk Anda setting maju mundurnya. Saran saya untuk G6 Max ini adalah Anda sedikit berat di depan kemudian baru dikencangin. Yang saya temuin itu. Karena waktu Anda kencangin ke belakang maka akan berat ke belakang. Kemudian setelah sudah unlock di axis kedua, itu Anda geser kanan kiri untuk keol-keolnya. Nah, itu yang Anda setting ya. Kalau misalkan berat ke kanan ya geser sedikit. Nah, itu setelah udah dapat semua, itu kalau saran saya setiap kali udah dapat di lock bagian penguncian axisnya baru diputar lock. Nah, kalau udah cobain, kalau udah semua cobain. Kalau sekiranya di bagian bawah udah, tapi kalau belum, nah bagian axis yang bawah itu jangan lupa Anda harus setel lagi. Ini kebetulan ya settingannya bagian yang axis bawah udah mantap, udah oke. Tapi sebelum dinyalakan pastikan kunci lock setiap axis itu Anda buka, kalau enggak parah. Nah, nggak bisa aktif nanti. Nah, kalau misalkan terjadi getar, Anda nanti harus setting di bagian motorized-nya, powernya itu perlu diatur. Yuk langsung saja kita lihat menu-menunya dan belajar mode-modenya. Pelajaran pertama terkait modenya. Pada saat Anda nyalakan pertama, itu langsung defaultnya HF atau following mode, mode follow, dimana itu akan memudahkan Anda pengambilan footage langsung ya. Itu mau goyang gini, dia akan fokusnya ke depan, tapi cuman dia ngikut gitu kan. Ini yang defaultnya. Tapi Anda misalkan pingin mengambil sebuah footage, ada objek, ada wedding. Objeknya ini contoh ya, di Sony Alpha 6600 dia juga ada mode lock, fokuskan di bunga menggunakan mode LK atau lock. Kemudian saya rekam. Itu bayangkan itu orang.
Jadi saya gerak gini, dia kameranya dia akan fokus ke depan terus. No, saya mau geser-geser, dia fokusnya ke depan. Inilah lock mode atau mode LK. Kemudian mode ketiga, klik 2 kali. TF, lock tapi pen. Anda ke kanan, ini naik turun, dia ngikut. Tapi ininya masih belum ngelock, ya. Tujuannya kita akan demokan video untuk mode TF. Kita akan lihat ambil situasi kanan kiri, atas bawah. Tapi yang ini kita masih bisa goyang dengan leluasa. Jadi otomatis kamera ini nggak ikut goyang gini kan. Nah, testing untuk mode TF. Dia akan ngikut. Set. Ngikut. Saya ke atas, dia akan ngikut. Ya, ini mode TF. Mode keempat adalah AF. Saya akan demokan mode AF. Klik 3 kali. 1, 2, 3. Muncul AF di sini. Ini AF ngelock semua, all follow. All follow. Dia naik turun. Ya, saya goyang gini, kameranya dia akan ngikut. Oke. Ini mode AF. Hasilnya kayak gimana? Fungsinya apa? Jadi ini mungkin kayak action, jadi action ya. Anda lari, dia ngikut semua nih. Mau turun, naik, ngikut semua. Kita coba lihat ya hasilnya ya. Mode AF. Geser ikut. Kita miring gini ngikut ya. Naik atas ngikut. Set. Ini mode AF. Yang selanjutnya, trigger. 2 kali Anda langsung membalik default dan langsung mode menjadi HF. 2 kali trigger ya. 1 kali trigger ini untuk sport mode. Jadi untuk yang aktif, kita tahan trigger 1 kali. Set. Misalkan ada pelari, set. Jadi momennya tergantung. Ini masih bisa gerak. Jadi untuk men-trigger, Anda mencari hunting mode ya, jadi hunting mode. Kemudian mode terakhir adalah mode selfie. Ini saya akan perlihatkan saat Anda selfie, klik 3 kali, tuaga. Set, jadi dari mode selfie. Anda bisa selfie. Untuk kembalikan lagi, 2 kali trigger, set. Nah, itu dia. Sekarang pelajaran yang mode selanjutnya adalah pencet menu. Itu ada Inception mode. Nah, saya akan meragakan masuk Inception mode. Posisikan seperti ini, Inception mode, langsung set. Ini udah Inception mode. Ada pilihan mau putar ke kanan atau ke kiri atau continuous. Dan ini sekaligus saya akan lihatkan hasilnya. Ya, kalau Inception mode-nya bagaimana kita aktifkan. Ini hasil dari Inception mode-nya. Mode yang selanjutnya adalah portrait. Nah, mode portrait itu untuk sosial media, Facebook, Instagram. Itu posisikan lagi tangan seperti ini, ya. Kemudian pilih menunya ke portrait. Kemudian voila. Jadi mode portrait. Ini bakalan capek sob kalau Anda pegang kayak gini. Tapi ini ada keunggulan di mana Anda bisa pindahkan tripodnya ke samping. Jadi sebuah gun kayak gini. Ya, Anda bisa ngerekam sambil seperti ini. Oke. Asik, keren-keren. Ini yang saya suka di VUTech G6 ini. Anda bisa menambahkan grip-grip di sini, ya. Mungkin bisa tambahin grip lain lagi. Misalkan ada grip tambahan kayak gini, ini bisa di sini. Keren banget. Ya. Anda bisa pegang kayak gini. Nah. Oke, kalau mau kembali normal, pencet menu. Set. Dia akan kembali ke mode awal. Setelah ini kita testing komparasi VUTech G6 Max ini dengan Moza Mini S kalau menggunakan
smartphone hasilnya bagaimana dengan menggunakan Xiaomi Mi 10 Full HD 60 frame per second, karena belum ada OAS yang untuk 60 frame per secondnya. Kita coba menggunakan gimbal, hasilnya bagaimana. Untuk Moza Mini cukup dengan locknya ini satu kali, cek udah jadi. And then Anda mau membalance sebuah smartphone itu pun cukup mudah. Tidak, memang 3 axis juga ya, 1, 2, 3 axis. Cuman cara membalance-nya cukup mudah. Set. Dan bagian tengah ini ya, bagian tengah ini kalau ini belum balance kan, nah lebih berat ke kiri, masih turun ke bawah, ini naik atas. Set. Udah deh, sedikit ke kanan, kita nyalakan, and then kita langsung on kan aja. Set. Walah, jadi sekarang kita akan testing dari perekaman yang 60 frame per second dari menggunakan Xiaomi Mi 10. Oke, kemudian kita lock, kemudian kita lock juga. Ini yang unlock dulu, jadi rilis, kita testing, dan VUTech udah dapet ini ya untuk holdernya smartphone. Lens ini langsung saya taruh paling ujung ya, untuk smartphone saya taruh paling ujung. Oke, udah tercengkram dengan baik. Kita coba balance yang ke atasnya, kita unlock dahulu dari sini. Oke, kita kunci sekarang. Ini kalau udah di balance ke atas, dianya malah ke depannya ini udah paling mentok karena nggak ada penambahan beban apa-apa nih di smartphone-nya. Oke, kita unlock yang ini, masih berat sebelah sini, kita geser dulu. Ini udah oke, kita lock dulu. Jadi saran saya kalau menggunakan G-Max itu bagian locknya ini ada karetnya, enak nih. Mungkin saran untuk VUTech mungkin menyediakan rubber di sini. Oke, ini sudah. Kalau yang bagian tiltnya ini nggak bisa saya setting lagi karena kecuali ditambahin ada beban ya. Oke, ini saya unlock dulu. Kayaknya sih udah proper. Oke, kita coba nyalakan terlebih dahulu. Ini bergetar pasti di tiltnya. Cari di motor setup. Oh, terlalu tinggi powernya, malah powernya terlalu tinggi. Kita turunin karena ringan. Pennya kita turunin, rollnya kita turunin. Voila. Oke, sekarang kita cobain aksi gimbal ini pada saat kita berlari gimana, stabil apa dengan menggunakan 60 frame per second sama dengan Moza Mini S. Kita lihat hasilnya. Kalau megang gimbal tuh saran saya selalu 2 tangan gini ya. Ini ada gripnya gini, ini pegang kayak gini. Ready. Oke, itu tadi hasil dari perekaman menggunakan VUTech. Lari rekaman ya dengan Moza Mini langsung 60 frame per second Full HD. Nah, bagaimana menurut kalian? Hasilnya lebih bagus mana? Silahkan nilai langsung di kolom komentar di bawah.
Karena enak banget sih megang di VUTech ini, meskipun pada saat kita matikan ya, nah dia nggak balance kayak gini ke depannya, tapi ternyata motornya tuh sanggup pada saat kita nyalain, set, dia langsung ngangkat. Nice. Saya kira awalnya wah ini nggak balance, ternyata bisa balance, motornya masih sanggup karena bobotnya ringan, dan ternyata tadi getar itu karena powernya terlalu gede, dibikin minim, masih sanggup. Nice. Oke, tambahan yang saya mau jelaskan yang terlewat adalah dari dial yang sebelah sini. Itu bukan hanya untuk fungsinya seperti ini, tilt seperti ini. Memang bisa ini mode tilt, di sini ada tengah nih ya, ada logo kayak C, itu benar-benar rolling tilt. Pada saat Anda klik satu kali itu pan, dia nengok kanan kiri. Nah, untuk pennya klik satu kali lagi itu untuk rollnya. Anda bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Tapi Anda juga bisa ada tambahan lagi, tahan, zoom. Itu jika gimbal bisa terhubung dengan kamera. Pencet lagi, ada hubungannya follow focus. Fitur ini cukup bagus, tapi sangat disayangkan. Nah, ini saya akan perlihatkan. Di bagian depan itu ada port USB di sini. Ya, meski sudah update kemarin untuk USB, ada fitur firmware-nya juga update. Yang saya alami kemarin adalah meskipun saya menggunakan Alpha 6000, 6600, bahkan menggunakan handphone, saya hubungkan ke kabel ini nggak berfungsi. Jika ada yang sudah menggunakan dan bisa berfungsi, silakan komentar di bawah, bisa dibantu dijelaskan, nanti saya akan coba lagi. Nah, itu menurut saya kekurangan yang saat ini. Semoga nanti ada update lagi untuk di bagian USB portnya agar bisa terhubung dengan kamera maupun handphone, agar fitur zooming atau follow-nya fokus ini bisa dipergunakan. Oke, demikian dari ulasan untuk gimbal VUTech G6 Max. Menurut saya worth it banget Anda beli untuk semi profesional, bahkan bisa untuk 3-in-1, smartphone bisa, action cam bisa, dan juga yang sekelas DSLR mirrorless Anda juga bisa. Dan ini lokasinya cukup bagus banget di sini ya. Dan bagi yang berencana cari VUTech di Kota Malang, Anda bisa cari di Gudang Kamera Malang. Worth it banget. Nggak seperti yang orang-orang bilang susah, ternyata Anda bisa lihat sendiri. Penyetingannya memang awal-awal kalau belum terbiasa itu akan sangat susah banget untuk dilakukan. Karena apalagi saya contoh beralih ya dari biasanya menggunakan Moza Mini yang notabene itu langsung pasang stabilnya cuma kanan kiri, tinggal atas doang, udah selesai. Sedangkan ini 3-axis-nya motor bawah, tengah sampai atas itu distabilkan semua. Nah, itu yang menjadi mungkin kendala proses balancing itu. Pembelajaran dari saya kurang lebih memegang ini kurang lebih 2-3 hari lah, udah mulai terbiasa dengan untuk menstabilkan gimbal ini. Sampai jumpa di dunia gadget-gadget lagi maupun otomotif di channel Master Fire. Sampai jumpa and bye bye.